dan samping saya Lutfatul Amalia, sampingnya lagi Wici Astuti, dan sampingnya lagi Ani Sofilo. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro Islam perspektif Adi Warman Karim disusun guna untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Haris Abdullah Hana, MA. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi makro sederhana perspektif Adi Warman Karim. Sebelum saya membahas tentang ekonomi makro sederhana perspektif Adi Warman Karim, saya ingin membahas terlebih dahulu pengertian ekonomi makro sederhana. Nah, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Di sini ilmu ekonomi pertama-tama menyediakan model sederhana yang mencoba menggambarkan hubungan antara unit-unit ekonomi yang masih sederhana dan belum menggambarkan kehidupan perekonomian sederhana terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan pengertian sederhana di sini kita gunakan sekedar untuk menunjukkan bahwa perekonomian diberi predikat sederhana tersebut tidak mengenal adanya transaksi ekonomi. Macam ekonomi sederhana konvensional ada 3. Yang pertama, perekonomian sederhana, yakni perekonomian 2 sektor. Yang kedua, perekonomian dengan kebijakan fiskal, yakni perekonomian 3 sektor. Dan yang terakhir, perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian 2 sektor ini hanya 2 pelaku. Yang pertama rumah tangga dan yang kedua perusahaan. Di mana rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga, dan keahlian. Dan sebagai imbalan dari perusahaan adalah pendapatan bagi rumah tangga, yaitu berupa sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Kemudian pendapatan tersebut oleh rumah tangga dibelanjakan lagi kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan untuk memenuhi kehidupan anggota rumah tangga. Dan yang selanjutnya kedua, perekonomian 3 sektor. 3 sektor di sini membagi 3 aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama. Yang pertama rumah tangga, kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Di perekonomian 3 sektor ini terjadi campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsinya. Sisi pengeluaran dari perekonomian terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Kemudian dari sisi pendapatan menggambarkan pendistribusian pendapatan oleh rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi. Selanjutnya perekonomian 4 sektor. Di sini ada 4 pelaku di dalam perekonomian 4 sektor. Yang pertama rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Terjadinya hubungan dengan luar negeri ini akibat dari perekonomian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dengan mengandalkannya hanya dari sumber ekonomi yang dimiliki. Nah, untuk menentukan besarnya pendapatan nasional pada perekonomian terbuka ini sama menentukan besarnya hanya dengan menghitung pendapatan nasional pada perekonomian yang telah dibahas. Yang pertama, yang B, yaitu ekonomi makro sederhana perspektif Adi Warman Karim. Yang pertama, ekonomi makro satu pulau satu orang. Perumpamaan bila perekonomian itu hanya terdiri dari satu orang yang tinggal di satu pulau, sedangkan ia memancing ikan untuk dimakan setiap harinya, sehingga dia berpikir alangkah baiknya dia itu memancing berselang hari, kadang memancing, kadang tidak, agar lebih banyak ikan dalam suatu hari, dapat menyimpan ikan keesokan harinya. Dan itu dirumuskan dalam rumus, yaitu ST sama dengan CT plus 1. Maksudnya yaitu semakin banyak ia bekerja, semakin banyak ikan yang dia dapat, semakin besar simpanannya. Tentu saja asumsi bahwa ikan yang dimakan itu harus sama dengan banyaknya, yaitu CT. Semakin hari ia bekerja, berarti semakin sedikit ikan yang ia tangkap. Yang kedua yaitu ekonomi satu pulau 5 orang. Bayangkan jika ada satu kapal tenggelam di tengah laut, semua penumpang itu akan meninggal dunia, kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Di pulau itu sekarang ada 5 orang,
dan orang pertama itu memiliki ikan, orang kedua memiliki beras, orang ketiga memiliki kantong tidur, dan orang keempat memiliki tas, dan orang kelima itu memiliki pisau kesayangannya. Dan di perekonomian ini itu sistemnya pertukaran barang. Jika orang pertama membutuhkan beras, maka orang kedua harus menukarnya dengan ikan. Jadi itu sistemnya pertukaran barang. Jika pertukaran itu hanya terjadi bila keinginan yang cocok antara kedua pihak. Satu pulau 5 orang dan uang dari langit. Bayangkanlah ada suatu helikopter yang merampok di suatu bank. Kemudian helikopter itu menjatuhkan uang rampokannya di suatu pulau tadi yang ada 5 orang. Nah, uang dari bank itu jatuh di tempatnya orang yang pertama tadi, yaitu orang yang mencari ikan. Kemudian di pulau itu yang awalnya tidak ada uang, sekarang menjadi pulau yang disebut dengan pulau beruang. Nah, kemudian terjadi pertukaran antara 5 orang tersebut, yaitu orang pertama ingin menukarkan kepada orang yang kedua, yaitu menukarkan beras. Terus orang kedua setuju asalkan uang yang berjumlah 1 juta dari helikopter itu menjadi milik orang kedua sepenuhnya. Kemudian orang kedua itu mengalihkan uangnya atau menukarkan uangnya dengan orang ketiga dengan sleeping bag. Orang ketiga tersebut setuju asalkan uang 1 juta itu menjadi miliknya orang ketiga sepenuhnya. Kemudian orang ketiga menukarkan uang tersebut kepada orang keempat, yaitu dengan pisau. Asalkan orang keempat setuju asalkan uang 1 juta itu menjadi sepenuhnya menjadi milik orang keempat. Kemudian orang keempat juga menukarkan kepada orang kelima dengan radio. Asalkan orang kelima itu orang kelima setuju asalkan uang 1 juta itu menjadi orang kelima sepenuhnya. Kemudian orang kelima juga menukarkan kepada orang pertama, yaitu menukarkan kembali dengan tadi. Jadi uang 1 juta tadi kembali ke orang pertama lagi. Jadi terjadilah putar-putar. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi satu pulau 5 orang, uang dari langit dan raja. Dalam satu pulau tadi, setelah ada uang dari langit atau uang dari helikopter tadi, muncul suatu pemerintahan, yaitu di mana dalam pulau tadi orang yang pertama tadi telah mempunyai banyak pengalaman, yaitu dia yang pertama kali di pulau dan dia juga pengalaman mencari ikan. Dia juga sering mendapatkan uang dari langit. Kemudian orang yang ada di pulau tersebut bersepakat kalau orang yang pertama tadi dijadikan sebagai pemerintah karena orang pertama tadi telah banyak pengalaman. Ada 2 perubahan penting dalam perekonomian pulau itu dengan ditunjuknya orang pertama sebagai raja atau pemimpin dalam pulau itu. Yang pertama adanya kepemimpinan. Orang pertama mempunyai hak untuk mengatur agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Karena telah terjadi suatu hari keempat orang tersebut, salah satu dari 4 orang tersebut menukar barang itu tidak menukarkan barang secara utuh, tapi hanya menukarkan sebagian, misalnya seperti menukarkan radio, tetapi dia tidak mencantumkan baterainya. Seperti itu, maka disepakati adanya pemerintah supaya tidak terjadi kecurangan dalam Dalam ekonomi banyak pulau, banyak
banyak uang dan banyak raja. Di sini kita menuju ekonomi makro sederhana yang sebenarnya. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang golongan pemerintahan. Yang kedua dari golongan yang mencari pangan, yang ketiga golongan yang mencari sandang, dan yang keempat golongan mencari papan, dan yang kelima adalah golongan yang mencari telekomunikasi. Yang kedua itu, bayangkan kalau di pulau itu adalah sebuah negara yang mempunyai kedaulatannya sendiri. Sedangkan yang tadi dijelaskan, uang yang jatuh dari helikopter itu bayangkan menjadi uang yang dijatah oleh pemerintah negara. Anggaplah helikopter itu adalah pabrik percetakan uang. Jadi gini, bayangan dari bayangan sebelumnya, sekarang ekonomi makro sederhana itu banyak negara dengan banyak orang, banyak uang, dan masing-masing negara memiliki pemerintahnya masing-masing. Untuk membedakan dengan uang antar pulau, dibedakan jenis-jenisnya. Misal di negara Indonesia itu rupiah, sedangkan di Singapura itu dolar Singapura. Uang tersebut ia simpan saja, sehingga uang yang beredar di Indonesia tetap sama dengan keadaan awal, yaitu keadaan awalnya 1 juta. Ini berarti nilai tukar mata uang Indonesia tidak mengalami depresiasi. Proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini disebut proses sterilisasi. Sekian penjelasan dari ekonomi makro sederhana perspektif Azwarman Azbam kali ini.